warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Saya Khalifah Nur Rahman Arianto, mahasiswa PAI Universitas Muhammadiyah Jember, akan mempresentasikan tentang mengkafani serta mengubur jenazah. Ketika baru meninggal, dianjurkan memejamkan mata orang yang baru meninggal dunia. Yang kedua, mendoakan kebaikan kepada mayit. Boleh juga doa-doa lainnya yang berisi kebaikan untuk mayit. Mengikat dagunya agar tidak terbuka, biasanya dengan menggunakan kain yang lebar dan panjang. Diikat melingkar dari dagu hingga ke atas kepalanya, sehingga agar mulutnya tertahan dan tidak bisa terbuka. Menutup dengan kain. Dianjurkan bersegera mempersiapkan mayit untuk dikubur. Yang kedua, memandikan mayit. Hukum memandikan mayit, hukumnya fardu kifayah. Siapa yang memandikan mayit? Yang memandikan mayit hendaknya orang yang paham fikih pemandian mayit. Lebih diutamakan jika dari kalangan kerabat mayit. Dan wajib bagi jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki dan jenazah wanita dimandikan oleh wanita, karena kecuali suami terhadap istrinya atau sebaliknya. Kecuali bagi anak yang berusia kurang dari 7 tahun, maka boleh dimandikan oleh lelaki atau wanita. Perangkat memandikan mayit. Perangkat yang dibutuhkan untuk memandikan mayit diantaranya sarung tangan atau kain untuk dipakai orang yang memandikan agar terjaga dari najis dan kotoran dan penyakit. Masker penutup hidung juga untuk menjaga orang yang memandikan agar terjaga dari penyakit. Spons penggosok atau kain untuk membersihkan badan mayit. Kapur barus yang sudah digerus untuk dilarutkan dengan air. Daun bidara jika ada, yang busanya digunakan untuk mencuci rambut dan kepala mayit. Jika tidak ada, maka bisa digantikan dengan sampo. 1 ember sebagai wadah air, 1 ember sebagai wadah air kapur barus. Gayung, kain untuk menutupi aurat mayit, handuk, plester bila dibutuhkan untuk menutupi luka yang ada pada mayit. Gunting kuku untuk menggunting kuku mayit jika panjang. Cara memandikan mayit: melemaskan persendian mayit, melepaskan pakaian yang melekat di badannya, menutup tempat mandi dari pandangan orang banyak. Tambahan seputar teknis pemandian mayit. Yang wajib dimandikan mayit adalah sekali, disunahkan 3 kali, boleh lebih dari itu jika dibutuhkan. Bagi jenazah wanita, dilepaskan ikatan rambutnya dan dibersihkan, kemudian dikepang menjadi 3 kepangan dan diletakkan di bagian belakangnya. Tidak memungkinkan mandi, maka diganti tayamum. Apabila tidak ada air untuk memandikan mayit, atau dikhawatirkan akan tersayat-sayat tubuhnya jika dimandikan, mayat tersebut seorang wanita di tengah-tengah kaum lelaki, sedangkan tidak ada mahramnya atau sebaliknya, maka mayat tersebut ditayamumi dengan tanah debu yang baik. Diusap wajah dan kedua tangannya dengan penghalang dari kain atau yang lainnya. Sunahkan mandi bagi orang yang telah selesai memandikan mayit. Kriteria kain kafan. Kain kafan untuk mengkafani mayit lebih utama diambilkan dari harta mayit. Memakai kain kafan berwarna putih hukumnya sunnah, tidak wajib. Disunahkan menggunakan 3 helai kain putih. Tidak diharuskan kain kafan dari bahan tertentu. Maka jika kita simpulkan kembali, teknis mengkafani mayit adalah sebagai berikut. Bentangkan tali-tali pengikat kafan secukupnya. Tidak ada jumlah tali yang ditentukan syariat, perkaranya longgar. Bentangkan kain kafan lapis pertama di atas tali-tali tersebut. Beri buhur pada kain lapis pertama, atau jika tidak ada buhur maka dengan minyak wangi atau semisalnya. Bentangkan kain kafan lapis kedua di atas lapis pertama. Beri buhur atau minyak wangi pada kain lapis kedua. Bentangkan kain kafan lapis ketiga di atas lapis kedua. Beri buhur atau minyak wangi pada kain lapis ketiga. Letakkan mayit di tengah kain. Tutup dengan kain lapis ketiga dari sisi kiri ke kanan, kemudian dari sisi kanan ke kiri. Tutup dengan kain lapis kedua dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. Tutuplah
dengan kain lapis pertama dari sisi kiri ke kanan, kemudian dari sisi kanan ke kiri. Ikat dengan tali yang ada. Janin sebelum berusia 4 bulan. Jika janin belum berusia 4 bulan, maka tidak disikapi manusia, sehingga tidak perlu dimandikan, dikafani, dan disolati. Dan dia bisa dikubur di tempat manapun, yang penting tidak mengganggu. Tidak ada upacara maupun prosesi apapun dalam menanganinya, seperti menguburkan ari-ari atau bagian anggota tubuh manusia lainnya yang telah lepas dari badan. Jika janin keguguran setelah berusia 4 bulan ke atas, maka dia disikapi manusia, harus dimandikan, dikafani, boleh disolati, dan dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Untuk janin usia 13 minggu, belum genap 4 bulan, sehingga belum ditiupkan ruh, karena itu dia bisa dikuburkan di tempat manapun selama tidak mengganggu. Mengubur jenazah dengan peti. Tidak ada perselisihan di antara ulama tentang terlarangnya mengubur mayit di dalam peti, jika tidak ada kebutuhan untuk melakukan hal itu. Lain halnya jika ada kebutuhan untuk mengubur jenazah di dalam peti, seperti tanahnya mudah longsor atau dikhawatirkan akan dibongkar binatang buas. Sebagian ulama membolehkannya. Dan sebelum menguburkan jenazah, pertama, memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Kedua, mengikuti tuntunan yang diajarkan Rasulullah. Maka karena amalan ini tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW, juga tidak pernah dilakukan oleh para sahabat beliau, para tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Tentunya amalan ini kita tinggalkan. Meskipun kita tahu bahwa adzan itu baik, namun yang kita permasalahkan bukan adzannya, akan tetapi cara yang tidak tepat ketika menempatkan adzan tidak pada tempatnya. Karena suatu amalan supaya diterima di sisi Allah, tidak cukup sekedar anggapan bahwa ibadah itu baik, namun cara penunaiannya juga harus baik, sesuai dengan yang dituntun oleh syariat. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.